lagi di Midnight Live. Masih bersama rapper kita, Busboy. Susah nggak sih jadi rapper, khususnya kalau nulis naskah, lirik, musik? Enggak, kalau nulisnya nggak susah karena kita seneng kan. Susahnya lebih udahlah WNI seniman pula. Itu susahnya tuh. Masa? Iya dong. Apa yang bikin susah? Pertama seniman nggak bisa KPR. Oke. Iya dong. Ya. Nggak ada bank satupun yang mau nge-approve KPR-nya seniman. Makanya di KTP wirausahawan tulisannya. Nggak salah juga dong. Iya, karena ternyata bisnis adalah seni. Oke. Wah. Itu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bisnis adalah seni. Nah, kalau bicara soal dunia rap begitu ya, Busboy kan sering berkolaborasi. Ya. Pernah berkolaborasi dengan Andin, Betul. Salma, Salsabil. Betul. Sampai di Adams ya. Sampai di Adam. Ada niat untuk berkolaborasi dengan rapper-rapper yang lebih senior misalnya, yang lebih old school atau Pastinya atau dong. rapper-rapper underground. Pastinya dong, pastinya pengen banget. Sebenarnya bukan rapper ya, kalau yang paling aku pengenin banget dari dulu tuh pengen banget bisa kolaborasi sama Project Pop. Legend juga dia tuh. Legend. Kenapa? Karena dia satu-satunya musisi Indonesia tanpa format. Genrenya apa? Iya juga. Rock ada dia. Rock Nge-rap ada, dia pop nge-rap ada. Dia ngelucu tapi nggak murahan. Tetap bisa dianggap serius substansinya, tapi nggak terlalu berat juga untuk diterima. Jadi kayak dapat all around. Jadi aku ngerasanya kayak blueprintnya Busboy itu Project Pop. Oke. Udah pernah ketemu belum sama Yosi dan kawan-kawan? Sama Kang Ujo pernah Kang ketemunya. Dan pernah ngobrol sama Kang Ujo. Cuman semoga suatu hari bisa kejadian. Kita doain. Amin. Jadi secara tidak langsung itu yang menginspirasi musikalitas dari Busboy. Betul, banyak banget nginspirasi dan growing up-nya dengerin Project Pop itu cukup gede ya. Paparannya dari TV, dari radio. Karena kan waktu tumbuh, aku kelahiran 97. Oke. Kita tumbuh besar tuh kebanyakan masih konsumsi media satu arah lah. TV dan radio. Zaman MTV juga dulu ya. Betul. Tadi kamu bilang sulit ya menjadi seniman, apalagi WNI. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya. Apa yang bisa Busboy lakukan sebenarnya untuk bertahan di industri yang saat ini cepat berubah, sangat dinamis kan? Betul. Jadinya kalau sebagai mungkin spesifik rapper dan hip hop, aku pribadi mungkin tidak menjual hip hop gitu ya. Busboy tidak menjajakan hip hop. Busboy yang menjajakan Busboy. Dan Busboy bisa diterima dalam ragam bentuk format, dalam bentuk musik rap, dalam bentuk presenting di radio. Aku juga nge-host podcast. Busboy juga hadir dalam fashion dan desain. Iya. Busboy juga hadir dalam wujud komedi. Jadi ya apapun yang aku interest, apapun kesenangan aku ya coba aku jadiin. Apapun yang bisa aku tawarin juga ke siapapun itu, ke audiens lah mungkin bilangnya ya. Tadi kan pindah nih dari Mayer ke Indie sekarang. Betul. Pelajaran apa nih yang akhirnya diterapkan? Ini kan akhirnya jalan sendiri kan? Betul. Pelajaran apa yang diambil waktu saat masih Mayer pas jalanin Indie kali ini? Kerapihan, disiplin, arsip, terus hal-hal yang lebih company sifatnya ya. Bukan secara artistik, banyaknya belajarnya di label itu lebih hal-hal kantor, aku bilang, manajerial. Yang harus jauh lebih rapi. Yang terkadang menurut aku, waktu aku pribadi sendiri masih, kan awalnya startingnya indie, terus masuk ke label gitu. Di indie pertama itu, mikirnya jadi musisi itu karena bisa seenak jidat. Karena bisa nggak punya disiplin. Tapi begitu kita ngelihat itu dijalankan secara perusahaan, secara bisnis gitu, bahwasannya disiplin dan kerapihan dan manajerial itu penting sekali ya gitu. Terutama memang kalau kita menyikapin karya kita ataupun karir kita ini sebagai bisnis pasti butuh disiplin dan manajerial yang rapi. Itu sih yang paling. Jadi kalau ditanya soal moto hidup Busboy itu apa? Mungkin tiga kata dari Busboy. Aku malas tapi aku harus. Aku malas tapi aku harus. Harus ya. Misalnya malas bangun pagi. Iya. Nggak apa-apa males, Nggak tapi apa-apa, tetap males. harus Tapi kan. harus dijalanin ya. Iya, bener juga ya. Nggak jadi rajin juga gitu. Iya. Oke. Tiap pagi berangkat juga, aduh pagi banget lagi. Itu Aku namanya malas disiplin. kerja nih, tapi harus jalan. Tapi harus. Karena kan gajian. Nah, Kalau enggak kita nggak gaji sih. eta. Apalagi baju masih ngutang nih. Iya. Utangnya bukan sama siapa-siapa, sama mertua. Complicated itu ya. Mertuanya emang kaya sih ya. Nah, pinter milih jodoh. Pinter milih jodoh. Oke, bicara soal single terbaru dari Busboy, Sendirian. Yes.
Ini kita mau explore lebih jauh lagi soal Sendirian ini. Boleh banget. Baru rilis hari ini. Hari ini Di semua platform ya. pukul 00.00 tadi. Wow. Dini hari ya berarti. Oke, apa yang menginspirasi Busboy untuk menciptakan sebuah lagu berjudul Sendirian? Keadaan terbaru ya, balik lagi jadi ngerjain tadi sendiri kalau secara musik ke independen. Terus di tahun 2025 banyak menghadapi perpisahan. Baik dengan kawan, baik dengan rekan bisnis, baik dengan di tahun-tahun sebelumnya juga ada perpisahan romance gitu. Dan di sini juga merantau ya gitu. Tapi Dari Medan ya? Dari Medan betul, tapi sekarang sudah menjadi warga sini. Cuman balik lagi basicnya adalah seorang perantau gitu yang mana datang ke tanah orang sendirian dan ngerasa akhirnya rasa sendiri yang selama ini aku takut adalah hal yang memang tidak bisa dihindarkan ya. Jadi daripada aku takutin banyak-banyak ya berdamai sama fakta bahwasannya emang hidup sendiri, mati pun sendiri. Tapi menurut kamu, kamu setuju nggak Busboy kalau orang yang menuju kesuksesan begitu ya, akan banyak ditinggal oleh teman dekat. Kamu termasuk orang yang setuju dengan hal itu? Sejauh ini cukup merasakan, tapi tidak dalam kata banyak mungkin ya, tapi berpisah sama lingkungan-lingkungan lama yang dulu cukup akrab, itu tetap terasa. Mungkin tidak banyak gitu jumlah kepalanya untuk kita rasakan berpisah, karena mungkin beruntungnya aku juga lingkungan-lingkungan teman-teman sebelumnya dari belum bermusik pun sangat suportif bisa aku bilang gitu. Baik. Tapi perpisahan-perpisahan itu memang nggak bisa dihindarin. Bahkan kita ngerasa yang kok bisa sih gua dan dia sedekat itu hari ini nggak lagi berpisah. Mungkin memang sudah beda pandangan, beda prioritas. Iya, prioritas. Prioritas sih ya yang paling. Dan sudah jalannya seperti itu. Sudah jalannya seperti itu. Ya. Dan tentunya penampilan dari Busboy akan menjadi penutup kita di Midnight Live pada malam ini. Jadi the stage is yours. Terima kasih. Sendirian oleh Busboy. Saya Valentinus Reza dan juga Otong Setiabudi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.